Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi yang tak kalah menarik tentunya teman-teman, dan hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu adalah 4 hal yang harus dibenahi Alvaro Arbeloa jelang debutnya bersama Real Madrid, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya, untuk Real Madrid memasuki fase transisi penting yang telah memutuskan akhir kerjasama dengan Xabi Alonso dan menunjuk juga yaitu adalah Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala. Yaitu keputusan itu yang diambil tak lama setelah kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de Espanya, setelah hasil yang memicu evaluasi menyeluruh di internal klub itu sendiri. Dan untuk yang sebagai penunjuk, Arbeloa yang telah menghadirkan nuansa berbeda dan bukan figur asing di Vardy bebas, melainkan bagian dari struktur klub yang telah bekerja sama dengan tim muda tentunya. Baik itu dalam sebuah transisi dari sepak bola akademi di ruang ganti tim senior, membawa tantangan yang sama sekali lagi ya tentunya ya teman-teman ya, untuk identitas, tekanan, dan sebuah ekspektasi publik serta dinamika untuk pemain bintang yang menuntut baik itu dalam sebuah pendekatan yang lebih pragmatis dan tegas tentunya. Untuk laga debut Arbeloa bersama tim utama pun datang tanpa masa adaptasi yang ideal. Waktu persiapan singkat membuatnya harus memilih prioritas yang cermat, bukan sekedar soal strategi di lapangan, tetapi juga bagaimana menata ulang fondasi tim yang sempat goyah tentunya. Dalam situasi ini juga yang setidaknya ada 4 pekerjaan rumah yang mendesak yang perlu segera dibenahi agar dari Real Madrid sendiri berada di jalur yang diharapkan. Untuk yang pertama yaitu adalah untuk penanganan yang untuk menyatukan ruang ganti, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah menenangkan dan menyatukan ruang ganti kembali. Ya, apakah maksudnya akan kita bahas juga. Yaitu dari tantangan pertama ya tentunya Arbeloa bukan papan taktik ya tentunya, melainkan atmosfer dari internal. Pergantian pelatih di tengah musim hampir selalu meninggalkan residu emosional, terutama di ruang ganti yang dipenuhi pemain bintang dengan status dan pengaruh besar. Dan Arbeloa juga perlu segera membangun sebuah kepercayaan, meskipun ya untuk memastikan para senior yaitu merasakan dilibatkan ya, sekaligus dalam menegaskan otoritasnya sebagai pelatih utama Real Madrid. Pendekatan personal dan komunikasi juga yaitu terbuka menjadi kunci agar transisi dari era Alonso tidak memunculkan kubu-kubu di dalam tim itu sendiri, teman-teman. Dan yang untuk sebagai sebuah penyederhanaan untuk pendekatan taktik juga tentunya, dengan sebuah persiapan terbatas dan Arbeloa tidak berada dalam posisi yang ideal untuk melakukan revolusi permainan, fokus utamanya adalah sebuah kestabilan tentunya. Sistem yang perlu kompleks ya, dan justru beresiko menambahkan kebingungan, yaitu pilihan yang paling realistis adalah menggunakan struktur pemain yang sudah familiar bagi skuad dengan penekanan pada keseimbangan antar lini dan transisi yang cepat tentunya, teman-teman. Dalam konkret debut ya, efektivitas lebih penting daripada identitas bermain yang rumit. Yang ketiga yaitu adalah memperbaiki organisasi pertahanan. Yaitu dari kesalahan dari Barcelona di Supercopa, yaitu kembali telah menyorot ya tentunya masalah lama Real Madrid yang rapuh terhadap sebuah organisasi bertahan di momen krusial, baik itu dalam dari
Arbeloa sendiri harus segera membenahi koordinasi lini belakang terutama dalam situasi transisi dan bola mati. Faktanya untuk PR dari Real Madrid yang paling berat ada tugas untuk bertahan tentunya. Untuk memperbaiki sebuah sederhana seperti jarak antar lini juga dan komunikasi back dengan kiper, yaitu serta disiplin baik itu dalam sebuah posisi yang bisa memberikan dampak langsung pada hasil pertandingan dan bahkan juga tanpa perusahaan besar pada komposisi permainan tersebut. Ya, yaitu tanpa perubahan besar ya teman-teman ya pada komposisi permainan tersebut atau pemain teman-teman. Ya, tanpa perubahan besar pada komposisi pemain tentunya. Dan untuk urutan keempat yaitu adalah pengelolaan rotasi dan ego pemain bintang tentunya. Ya, untuk sebagai pemain Real Madrid sendiri tentunya ya teman-teman ya, baik itu dalam Arbeloa sendiri yaitu memahami betul yaitu dinamika klub dan namun ya mengalami pengalaman yang melatih tim muda tidak sepenuhnya mempersiapkan untuk pengelolaan ekspektasi pemain senior di level tertinggi tentunya. Baik itu dalam sebuah keputusan yang harus disertakan sebagai sebuah transisi dan berbasis kebutuhan tim ya, bukan sekedar status individu, yaitu tidak terhadap kebijakan ya teman-teman, yaitu menit bermain terasa adil dan logis, yaitu berpotensi baik itu dalam sebuah gerakan ya tidak bisa ditekan sejak awal sebuah kepemimpinannya tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu yang akan kita bahas, kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu adalah terungkap Kylian Mbappe ambil resiko besar demi selamatkan Xabi Alonso di Real Madrid. Apakah itu akan kita bahas di segmen kedua video kita untuk hari ini, yaitu kekalahan Real Madrid dari Barcelona di final Supercopa de España bukan sekedar kehilangan trofi pada laga itu, yaitu bisa saja penentu nasib dari Xabi Alonso yaitu sebagai kepala pelatih di Santiago Bernabeu. Yaitu di Santiago Bernabeu juga tentunya di balik pertandingan tersebut terungkap keputusan berisiko yang diambil Kylian Mbappe, yaitu penyerang asal Prancis itu tetap turun bermain yaitu meski kondisi fisiknya jauh dari ideal tentunya, dan langkah tersebut kini dipandang sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan Alonso. Hubungan yang dekat keduanya menjadi latar dari keputusan yang syarat untuk konsekuensi itu tentunya. Mbappe bermain dengan resiko cedera serius, yaitu Real Madrid kalah 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de España, hasil yang pada akhirnya untuk mengakhiri masa jabatan dari Xabi Alonso pada laga tersebut. Untuk Kylian Mbappe yaitu bermain meskipun menentang ya saran medis juga, baik itu dalam sebuah laporan dari beberapa informasi berita olahraga yang telah mengungkapkan untuk Mbappe sendiri tentunya tampil dengan kondisi lutut ya terkilir, dan itu sadar ya tentunya ia sadar kekalahan hampir pasti berada akhir ya bagi Alonso, dan pelatih tidak memiliki ikatan dekat dengannya meskipun baru bekerja sama dalam waktu yang singkat tentunya. Baik itu dalam sebuah keputusan tersebut juga yaitu sebagai pertaruhan besar juga sebagai pencetak gol utama, dan untuk Mbappe sendiri mempertaruhkan kebugarannya dalam jangka panjang dengan harapan ya kehadirannya bisa mengubah hasil melawan rival abadi Real Madrid tersebut tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah dorongan Alonso dan peringatan medis. Yaitu secara medis juga untuk kondisi Mbappe dinilai cukup serius juga tim medis, yaitu klub yang telah menjadwalkan kembalinya sang pemain pada akhir Januari sebelum rencana itu berubah. Situasi genting membuat pendekatannya berbeda yang diambil. Alonso telah menyadari bahwa posisinya sangat rapuh dan dikabarkan mendorong pengguna pemain terbaik ya, meskipun hanya sebagai cameo di akhir pertandingan tentunya. Dan untuk Mbappe akhirnya menyetujui permintaan staf pelatih yang ia hormati. Berbeda dengan rumor yang beredar juga tidak menerima suntikan penghilang rasa sakit untuk tampil pada laga tersebut tentunya, dan ia bermain sambil menahan rasa sakit yang tidak nyaman dan mengabaikan sejumlah rintangan dari tenaga medis tentang risiko kambuhnya.
Memperparah, cedera lutut bisa berujung pada absen panjang termasuk pada fase gugur di Liga Champions. Untuk pengorbanan yang tak terbayarkan, resiko besar itu pada akhirnya tidak membuahkan hasil dan Barcelona tetap menang 3-2 dan Alonso dicopot ya dari jabatan yang tak lama setelah final tersebut, teman-teman ya. Dan meskipun dengan demikian pengorbanan untuk Mbappe sendiri tidaklah luput dari sorotan negatif dan ia menuai kritikan setelah terlibatnya untuk mencegah rekan-rekannya melakukan guard of honor yaitu kepada Barcelona, meskipun muncul klaim Alonso meminta tim melakukannya. Untuk hubungan Mbappe dan Alonso tetap terjaga hingga akhir. 2 jam setelah pengumuman resmi kepergian Alonso dan Mbappe menjadi pemain pertama Real Madrid yang angkat bicara melalui media sosial tentunya. Dan untuk terima kasih yang telah menyampaikan penyampaian saya semenjak hari pertama, dan saya akan mengingat Anda sebagai pelatih, visioner dan pencipta sepak bola sejati, dan semoga sukses untuk masa depan, tulis dari Mbappe sendiri, teman-temanku semuanya. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, dan apapun yang kami sampaikan di segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu anggaplah sebagai hiburan semata saja ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini tentunya. Untuk pembahasan akhir yang akan kita bahas yaitu adalah Alvaro Arbeloa buka suara di Real Madrid, sebut-sebut nama Jose Mourinho. Ya, apakah maksudnya akan kita bahas juga teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Real Madrid memasuki babak baru di tengah musim setelah menunjuk Alvaro Arbeloa ya teman-temanku semuanya, yaitu sebagai pelatih atau kepala pelatih utama. Keputusan ini diambil yaitu setelah menyusul kepergian mendadak Xabi Alonso dari kursi pelatihnya. Yaitu pergantian tersebut yang telah mengejutkan para banyak pihak dan terutama karena Alonso baru saja yaitu membawa Madrid ke final tentunya teman-teman, yaitu ke final Super Spanyol tentunya, meskipun untuk gagal meraih trofi dan performa tim sebelum dinilai cukup stabil tentunya. Dan dalam situasi ini juga baik itu dalam pihak dari manajemen yaitu memiliki sosok internal ya, Arbeloa naik kelas yaitu setelah 6 tahun bekerja sama tim junior dan tim B Real Madrid tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arbeloa gantikan Alonso di tengah kejutan. Yaitu Real Madrid sendiri telah menunjukkan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih utama setelah Xabi Alonso meninggalkan klub pada hari Senin. Yaitu Alonso pergi usai hanya untuk menangani 34 pertandingan. Keputusan baik itu dalam sebuah pemecatan tersebut yaitu disebut yang telah mengejutkan dunia sepak bola juga, dan laporan dari beberapa informasi berita olahraga. Dia telah menyebutkan untuk posisi yang aman setelah membawa Real Madrid ke final Supercopa Espana dalam perjalanan tersebut. Madrid telah menyingkirkan Atletico Madrid di semifinal, yaitu sebelum kalah dari Barcelona di partai final El Clasico tersebut. Meskipun dengan demikian, klub tetap mengambil langkah perubahan tersebut. Menolak bayangan Jose Mourinho, yaitu Arbeloa sendiri yaitu memiliki sejarah yang panjang bersama Real Madrid yaitu sebagai pemain, yaitu ia tampil 237 kali dan menjadi pada skuad ya tentunya pada bagian skuad saat Jose Mourinho yaitu melatih klub tersebut pada periode 2010 hingga 2013 yang lalu. Ya, namun Arbeloa telah menepis ya anggapan bahwa ia akan meniru gaya bermain Mourinho dalam konversi pers untuk pertahanannya pada Selasa tentunya, dan ia juga telah menegaskan keinginannya untuk menempuh jalur sendiri ya tentu ya. Dan saya belum berbicara dengannya, bagi saya dilatih olehnya adalah sebuah kehormatan, yaitu seseorang yang punya pengaruh besar dalam karir saya, ujarnya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya saya akan menjadi Arbeloa dan saya tidak takut gagal, tetapi jika saya mencoba menjadi seperti Mourinho saya akan gagal
secara spektakuler, ujarnya teman-teman. Situasi tim dan target hingga akhir musim. Saat ini juga untuk Real Madrid sendiri tentunya yaitu tertinggal 4 poin dari Barcelona di puncak klasemen, yaitu La Liga di Liga Champions juga, yaitu mereka berada 7 poin ya pada peringkat ke-7 tentunya setelah kalah dari Liverpool dan Manchester City. Untuk meski dengan demikian Arbeloa menilai juga posisi tim masih kompetitif di semua ajang, fokusnya tertuju pada kebersamaan dan kondisi para pemain. Masih ada musim yang panjang juga dan kami berada di posisi yang bagus di sebuah kompetensi, dan itulah fokus saya untuk memastikan semua pemain tersedia dan saling mengenal dan bekerja sama, lanjut Arbeloa tentunya. Yang penting adalah mereka bahwa mereka bahagia dan menikmati permainan di lapangan. Untuk mengenakan lambang ini adalah hal yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidup, dan kami punya ambisi untuk bertarung untuk memperebutkan segalanya, ujarnya teman-teman. Dan untuk yang pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, yang akan kita bahas dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga tentunya, yaitu datangnya dari Liga Inggris. Yaitu dengan pembahasan adalah Mikhail Carrick ya, siap berikan kesempatan kepada pemain muda di tim utama Manchester United ya tentunya. Ya, tapi apa akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Baik, dalam informasi berita olahraga tentunya bahwa manajemen interim Manchester United yaitu adalah Mikhail Carrick telah mengutarakan niatnya untuk mengorbitkan pemain muda di skuad Setan Merah. Namun ia telah menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan ini secara cuma-cuma. Baik itu dalam Carrick sendiri juga diperkenalkan Manchester United sebagai manajemen interim mereka yang baru dan menggantikan posisi Darren Fletcher yang menjadi karakter Manchester United pasca untuk manajemen Setan Merah memecat Ruben Amorim. Untuk Carrick sendiri yaitu akan menghadapi beberapa persoalan di skuad Setan Merah. Salah satunya adalah mengenakan sebuah kesempatan bermain yang akan didapatkan pemain muda di skuad Setan Merah tentunya teman-teman. Dan untuk pendahuluannya untuk Ruben Amorim telah mendapatkan sejumlah kritikan karena minimnya memberikan sebuah kesempatan bermain kepada pemain muda. Lantas bagaimana sikap Carrick soal pemain muda ini? Dari beberapa pemahaman juga untuk memahami DNA klub itu sendiri. Dari wawancara informasi berita olahraga bahwa Carrick ditanyakan seputar jam bermain pemain muda yang ia mengakui bahwa tidak berantakan, yaitu melainkan pemain muda di tim utama Manchester United, dan ia bahwa Setan Merah punya riwayat yang sebelumnya memberikan sebuah kepercayaan kepada para pemain muda dan berkomitmen untuk meneruskan tradisi Setan Merah tersebut. Dan untuk klub sendiri yaitu teman-teman ya, ia ya punya tradisi untuk mengorbitkan para pemain muda, dan untuk di klub ini telah untuk yang telah menjebatani ya tentunya akademi dengan tim utama tentunya, yaitu yang sangat memahami ini juga, dan saya akan mencoba untuk membantu para pemain muda kami untuk berkembang, ujarnya teman-teman. Kesempatan itu tidak gratis. Yaitu namun Carrick sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak memberikan sebuah kesempatan ya secara cuma-cuma dengan para pemain muda Manchester United. Juga telah menyebutkan untuk para pemain Manchester United itu harus membuktikan kemampuan dan sebelumnya memberikan sebuah kesempatan bermain di tim utama. Laga Big Match menanti ya tentu ya teman-teman ya, untuk Carrick sendiri yaitu sendiri fokus pada saat ini untuk mempersiapkan skuad Setan Merah untuk laga Big Match yaitu di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu tetangga mereka yaitu adalah Manchester City di Old Trafford, yaitu untuk lanjutan IPL pada musim 2025-2026, dan Carrick mencoba menandai debutnya dengan kemenangan. Dan untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, Arsenal masih berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 49.
yaitu Manchester City dengan torehan poin pada peringkat kedua dengan torehan poin 43. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 43 juga. Peringkat keempat yaitu adalah Liverpool dengan torehan poin 35, sedangkan peringkat kelima adalah Brentford dengan torehan poin 33, teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini itu hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Jangan sampai teman-teman semuanya gagal paham ya terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini tentunya. Dan itu yang dapat kami sampaikan ya teman-teman ya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.